Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah perubahan kamu hari ini. Perubahan kamu hingga hari ini di mata dia, ya. Itu waktu itu ada yang request, katanya kak, minta tema dong perubahan pandangan orang tentang kita gitu loh. Pandangan orang tentang kita saat ini tuh seperti apa. Terus aku bilang, coba aja scroll ke video-video lama, itu ada tema-tema yang kayak gitu. Dia bilang, udah kak, udah aku tonton semua, aku mau yang sekarang banget. Jadi dia tuh mau pandangan yang sekarang banget. Orang tuh pandang dia tentang dia tuh kayak gimana, bener-bener yang sekarang banget. Ya udah aku bikinin. Bulan-bulan kemarin tuh aku sering banget kan bikin video-video tentang personality dan karakter, dan aku takut kalian tuh bosen. Makanya aku sekarang akhir-akhir ini sering banget bikin tentang cinta-cintaan, ya kan. Ya udah, karena ada yang minta, kita geser lagi temanya ya. Agak sedikit bosan juga sih cinta-cintaan ya, udah semingguan kayaknya. Kalau cinta-cintaan tuh viewersnya sedikit banget ya, mungkin kebanyakan yang jomblo di sini ya. Diperjelas ya, cuma single kok kak, nggak jomblo, nggak apa-apa ya, sampai ketemu yang tepat ya. Single terus. Oke ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, aduh aku terlalu excited nih, jadi agak-agak kelibet ngomongnya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, dicek description box video-video sebelumnya, karena aku suka agak lama update-nya description box-nya. Oke, itu aja sih. Kita mulai ya. Perubahan kamu hingga hari ini di mata dia. Kenapa sih pengen tahu banget? Waktu itu ada yang komen lagi. Kalian tuh komen tuh emang lucu-lucu banget. Nanti ada yang komen, jangan nilai pandangan orang ke kita gimana dong gitu. Beberapa orang gak peduli pandangan orang ke kita gimana. Gimana nih? Padahal ya video-video yang tentang karakter personality itu lebih banyak viewersnya daripada cinta-cintaan. Aku jadi bingung mau ngikutin yang mana. Ada yang minta tentang personality, tapi ada yang kan nggak usah, kita nggak peduli pandangan orang tentang kita. Ada juga yang komen, kenapa banyak yang suka video itu, karena pengen tahu kita kan banyak berubah nih, gimana orang menilai kita gitu. Aduh, aku bingung deh. Kalian banyak maunya ya. Mending kalian bikin channel masing-masing aja sendiri-sendiri, nanti aku yang nonton deh. Ya udah ya, namanya juga netizen ya, emang ada-ada aja lah. Tenang aja, selama relate pasti aku bawain kok temanya. Oke, perubahan ya. Tuh aku jadi sampai lupa temanya apa. Perubahan kamu hingga hari ini di mata dia. Dia ya, dia seseorang siapa lah itu yang kamu fokuskan lah, yang kamu pikirin, yang kamu rindukan, bebas ya. Perubahan kamu hari ini. Kamu tuh lebih banyak diam katanya. Diamnya itu mungkin aku ngerasanya, kalau menurut orang lain diam, justru diamnya kamu itu sebuah aktivitas. Diam tapi memantau, diam tapi tetap kepo ya, diam tapi cari perhatian. diam tapi kepikiran. Nah kan kelihatannya diam, tapi sebenarnya nggak diam banget gitu ya. Diam tapi kangen. Diam tapi overthinking, ya kan? Iya, dibilangnya tuh kamu lebih banyak diam sekarang dan lebih sensitif sih. Menurut aku ya, sensitif itu nggak selalu nggak selalu konteks yang buruk ya. Kalau sensitif itu berarti tuh orangnya tuh peka, ya kan? Entah intuisinya peka, entah dia peka terhadap energi seseorang, jadi dia lebih peka. Ada orang susah, dia bantu. Ada orang sedih, dia bantu. Nah itu kan peka. Biasanya tuh ya, orang peka itu lebih mudah bahagia sama hal-hal kecil. Dia tuh
gampang lah, bahagianya itu sederhana, sama small things dia tuh gampang bahagianya. Nah, tapi kadang jadi lebih sensitif juga terhadap ini loh, energi sekitar, apa yang terjadi. Ada orang yang nggak suka sama dia, ada orang yang jahat sama dia nih, dia tahu biasanya itu sensitif ya, daripada orang yang dablek gitu ya, bodo amatan, itu biasanya cuek bebek, nggak ada peka-pekanya gitu ya. Dan menurut aku peka tuh nggak apa-apa tahu. Kayak aku nih orangnya peka, mungkin beberapa orang bilang sensitif ya, nggak apa-apa, terserah, yang penting sensitifnya aku nggak ngerugin orang lain ya kan. Kalau aku nggak sensitif ya aku nggak bisa baca tarot dong, aku nggak bisa tahu nih energi klien-klien aku, walaupun dia di luar negeri atau di kota dan di pulau mana ya, samudra mana, aku nggak tahu dong ya kan. Itu sih biasanya positifnya orang sensitif itu lebih peka aja ya. Nah, ada yang bilang gini, kamu kenapa sih nggak mau banyak bicara? Tapi aku tahu loh kalau kamu tuh masih suka memantau aku, masih suka kepoin aku, gitu loh katanya. Emang iya kalian kepo? Kalian tuh ya kalau kenapa sih diam-diam kepo? Kenapa nggak langsung tanya aja? Pasti tuh kalian tuh ada banyak banget pertanyaan di kepala kalian. Tapi kalian nggak mau tanya, kenapa? Gengsi kak. Gengsi ya, masalah cuma satu kak, gengsi ya kan. Kalian tuh kalau cantik ganteng nggak usah gengsi tahu. Bener, kalau orang cantik ganteng pasti direspon aja, nggak bakalan dicuekin. Kecuali kamu ngelakuin salah yang besar. Oke, kita balik lagi ke temanya ya. Perubahan kamu, katanya kamu tuh banyak diam sekarang, lebih suka observasi, mengamati, memperhatikan ya, diam-diam memperhatikan. Beberapa kalian juga agak-agak menjaga jarak dari seseorang. Kayaknya menjaga jarak ini supaya ini ya, jadi nggak gampang attach, nggak gampang deket, menghindari kemelekatan kali ya, kayaknya ya. Beberapa kalian udah paham kemelekatan kan, sesuatu yang terlalu attach, sesuatu yang terlalu dekat itu nggak baik. Pasti ada aja nanti masalahnya. Kadang semakin kita melekat sama sesuatu, sama seseorang, semesta tuh kadang suka kasih ini, tau nggak, kasih jarak. Ya, tapi positifnya gini aja, siapapun yang dijauhkan dari kamu, mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Gitu aja, mungkin dia bukan orang yang baik. Harus ada di titik ikhlas kayak gitu, walaupun sulit. Kalau enggak pasti kalian ngerasa, aduh, aku kurang di mana, aduh, aku apa ya, nggak good enough ya buat dia, aduh, aku kurang cantik, kurang ganteng, kurang baik, kurang apapun. Enggak, you are enough buat orang yang tepat gitu ya. You are enough for the right person. Jadi nggak usah ngerasa kurang ya. Perubahan kamu katanya, iya tuh ada yang bilang, kebanyakan kalian ini akhir-akhir ini ya menjaga jarak atau membatasi diri. Jadi mereka tuh kayak bertanya-tanya, kamu kenapa sih gitu amat? Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu tuh dibilang sombong katanya. Sombong, jadi kenapa sih kayak gitu? Padahal contoh, ada orang yang menganggap kamu tuh tertarik, suka atau mau sama dia, tapi kamu menjaga jarak, kamu kayak mau nggak mau. Jadi mereka nggak bisa tuh baca pikiran kamu suka atau enggak, tertarik atau enggak sama dia. Tapi ya yang aku lihat kalau kalian menjaga jarak, mungkin ya antara kalian gengsi atau kalian takut patah hati lagi. Jadi takut nih menginvestasikan perasaan di orang yang nggak tepat, gitu nggak sih? Bagus dong, berarti kalian tuh belajar dari pengalaman daripada jatuh lagi ke lubang yang sama gitu ya. Jatuh lagi ke lubang yang sama walaupun orangnya udah beda nih, tapi case-nya sama nanti, ya kan? Sama aja kan jatuh ke lubang yang sama. Bagus, berarti kamu tuh lebih apa sih namanya? Lebih aware lagi, nggak gampang ya buat dekat sama seseorang. Nah, ada nih orang yang bilang gini, kamu tuh membuka diri buat dia, tapi kamu tuh banyak apa ya, nggak terlalu merespon, nggak terlalu responsif. Contoh misalnya ada orang ngechat, ya kamu mungkin menanggapi tapi slow respon gitu ya, lama responnya. Jadi orang tuh bingung, ini kamu gimana sih, mau atau enggak ya, suka atau enggak, tertarik atau enggak sama orang ini ya. Dan banyak yang bilang kamu sekarang lebih asik sama diri sendiri.
kayak punya dunia sendiri aja. You have your own world ya, kayak terserah kamu mau ngapain, kamu lebih happy sama hal-hal kecil, kamu create happiness sendiri, kamu menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Entah kamu bahagianya happynya sama olahraga ya kamu olahraga, kamu happynya makan makanan enak ya kamu makan, kamu happynya traveling solo trip ya kamu traveling gitu. Jadi kamu punya dunia sendiri, asik sendiri, dan kamu tahu apa sih yang bikin kamu happy. Nah, kamu go for it untuk itu. Banyak yang bilang juga hidup kamu tuh lebih berwarna. Mungkin kalau di-compare sama kehidupan kamu yang sebelumnya ya, bertahun-tahun sebelumnya ya. Jadi orang-orang tuh kayak compare, dulu tuh kamu kayak agak tertutup, nggak yang show off banget. Kalau sekarang mungkin show off, tapi lebih show off-nya tuh bukan pamer atau flexing ya, lebih ke ya lebih berwarna aja hidup kamu ya, ngerti kan, banyak variasinya lah gitu. Ya, dan banyak yang bilang kamu agak susah diajak main, susah diajak ketemu, itu karena yang tadi ya. Jadi kalau sendiri aja udah asik, udah happy, ngapain perlu orang lain gitu. Orang lain tuh cuma cari masalah kak. Orang lain tuh cuma nambah masalah kak buat aku. Ya emang. Ya kan, setiap orang itu cari kita tuh punya agendanya masing-masing, mereka punya tujuan. Jarang banget orang cari kita tuh cuma ya cari-cari doang, ya say hi aja, say hello aja. Itu jarang banget karena mereka juga sibuk kan, punya kesibukan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba cari kamu kayak gak ada agenda dan gak ada tujuan apa-apa. Ya, entah orang itu yang bermanfaat buat kamu atau nanti malah kamu yang dimanfaatkan. Itu doang kan. Selama ini dalam hidup tuh kamu bermanfaat atau kamu yang dimanfaatkan ya. Kamu yang bermanfaat buat seseorang atau seseorang yang mengambil manfaat dari kamu. Dibalik-balik aja sih ya, konotasinya negatif ya kalau dimanfaatin jadinya. Tapi beberapa pasti tuh kalian suka ada yang komen, gak apa-apa kak bermanfaat buat orang lain. Ya memang gak apa-apa, tapi kalau berlebihan jatuhnya dimanfaatin, terus manfaatnya buat kamu apa ya kan. Kalau sedekah langsung aja ke orang yang membutuhkan, daripada orang yang pura-pura nggak mampu tapi akhirnya ngambil manfaat dari kita gitu ya. Kamu susah diajak main katanya, asik sendiri. Kadang kalau ada masalah juga kamu nggak cerita. Kenapa kayak gitu ya? Ada yang bilang tuh ini apa ya, lawan jenis, mantan atau siapa. Ada yang bilang kamu tuh udah melupakan dia atau belum, karena terlihat kamu tuh cuek dan gak peduli. Ada beberapa dari kalian yang ngeblok seseorang kan, ngeblok terus ya ditanya, ya mereka wondering aja kamu tuh udah ngelupain dia atau belum, karena terlihat kamu cuek banget, nggak peduli. Kok bisa, padahal dulu tuh kamu bucin katanya. Masa orang bucin gak boleh lupa sih ya kan, apalagi kalau meninggalkan patah hati ya, sakit hati, iya bisa aja kan lupa, move on gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Di mata dia, berarti kamu ini ngecek energi siapa sih? Mantan. Gak apa-apa kok, it's okay ya. Perubahan kamu hingga hari ini, ada yang bilang kalau sebenarnya ya ada orang-orang yang tahu kamu tuh banyak masalahnya, tapi kamu ini nggak sharing, nggak cerita ke mereka, nggak minta bantuan lebih tepatnya gitu. Jadi ada orang-orang yang pengen banget sebenarnya kamu tuh minta bantuan ke mereka, cerita lah gitu, nggak apa-apa kok. Cita-cita doang ya dibantuin kagak ya biasanya. Mereka tuh cuma kepo doang ya, pengen tahu tapi nggak dibantuin. Bantuin dong ya nggak. Akhirnya makanya banyak orang yang cerita tuh ke tarot reader, karena ya dikasih solusi ya. Kalau ke teman didengerin kadang enggak, dikasih solusi enggak juga. Nah ada yang bilang kayak gitu, kamu tuh banyak masalahnya, tahu lah pasti, tapi kenapa kamu nggak mau sharing, nggak mau cerita. Banyak orang-orang nih yang komunikasinya udah nggak baik sama kamu, nggak jelas lah ibaratnya komunikasinya, nggak tahu ya karena apanya. Mereka berharap loh bisa silaturahmi lagi sama kamu, bisa ngobrol lagi sama kamu. Mereka berharap banget kalau mereka punya salah, mereka berharap banget kamu tuh maafin mereka, karena
mereka sadar kamu itu menjadi orang yang lebih tegas saat ini. Ya dong, tegas ya. Udah sering ini kak, soalnya udah sering ditampar-tampar ini ya sama tarot reader ya. Udah sering ditampar sama tarot reader kak di video-video YouTube diajarin ya. Jadi sekarang lebih tegas ya, lebih pintar, lebih set boundaries ya ke orang-orang toxic. Mereka tuh berharap dimaafin sama kamu. Katanya udah berganti bulan, berganti tahun kok kamu nggak apa ya, nggak mempersilahkan mereka hadir lagi ke dunia kamu. Kayak enough is enough gitu. Kamu kayak udah kapok sama mereka. Tuh kan, ini kartunya ada lagi, dibilangnya kamu tuh nggak banyak bicara sekarang. Yang ngomong ini kebanyakan orang-orang yang hubungannya udah nggak baik sama kamu. Kamu sekarang katanya lebih fokus ke diri sendiri, berjuang buat diri sendiri. Kayaknya banyak orang-orang yang tahu kamu tuh punya keinginan, goals, dan kamu lebih fokus ke goals hidup kamu aja, ke tujuan kamu aja. Ya, ibaratnya kamu kayak membangun istana kamu sendiri ya, kayaknya. Banyak nih perkembangan di dalam diri kamu katanya. Orang-orang bisa lihat itu. Dari apa lihatnya? Mungkin kamu posting sesuatu ya, achievement kamu, pencapaian, atau kamu posting-posting kebahagiaan hidup kamu. Jadi mereka ngira kamu tuh udah bahagia, udah happy sekarang. Tapi ada yang bilangnya jatuhnya sombong, udah banyak achievement kok jadi nggak membuka diri sama orang-orang sekitar, sama orang-orang yang kamu kenal sebelumnya. Jadi disangkanya sombong. Sebenarnya kayaknya nggak sombong ya kamu tuh ya, ribet aja ya. Soalnya orang-orang nyari kamu tuh biasanya nyusahin kan ujung-ujungnya. Jadi kamu kayak nggak deh, males deh gitu kan. Kamu aja tuh udah banyak pikiran sekarang. Bukan nggak mau bantu atau nggak mau disusahin ya, tapi lebih tepatnya jadi milih-milih kan sekarang. Karena mungkin ya pernah baik ke seseorang tapi akhirnya disakiti gitu ya. Mungkin kita bantu seseorang gak berharap orang itu kasih balasan ke kita, cuma seenggaknya jangan disakiti deh, ya kan. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu yang bikin kamu lebih mikir 1000 kali untuk deket sama orang, untuk bantu seseorang lagi ya. Oke, kita cek perubahan kamu hari ini. Banyak yang bilang kamu tuh ya berhasil dalam sisi finansial, udah lebih mapan ya. Entah gimana kamu cari-cari uangnya, tapi mereka bilang lebih mapan ya. Mungkin terlihat lah dari cara ini, gaya lifestyle, gaya hidup kamu saat ini. Dari ini juga sih, dari tampilan appearance kamu pakai baju apa gitu loh, baju pakaian yang kamu gunakan, pakaian yang kamu kenakan, itu juga terlihat kan. Kalau lebih stylish mungkin ya dianggapnya lebih sukses nih sekarang gitu, lebih mapan. Dan banyak bilang kamu tuh sekarang bertemannya kayak milih-milih. Dan ada yang bilangnya kayak kamu tuh sekarang bertemannya sama milih-milih sama orang yang selevel aja sama kamu. Jadi kesannya kayak kamu kayak milih-milih nih bertemannya sekarang, gak mau sama si A, si B yang dulu pernah bareng-bareng sama kamu. Mungkin udah gak setara kali ya, atau udah gak sefrekuensi, apa gimana. Sebenarnya ya mungkin beberapa dari kalian bukan milih-milih ya, lebih tepatnya mungkin pernah dikecewakan aja sama mereka. Jadi mereka anggapnya milih-milih. Mereka nggak melihat kesalahan mereka ke kamu, tapi mereka langsung ngejudge kamu aja, ngejudge kamu A, B, C, padahal mereka nggak sadar diri apa yang mereka lakukan ke kamu. Gitu kan, kebanyakan orang kan kayak gitu, gampang ngejudge tuh gampang, tapi untuk introspeksi, menunjuk ke dalam diri sendiri itu yang sulit ya. Dan kalau baik sih kamu tetap baik sih, dari dulu hingga sekarang tetap baik, suka bantu orang juga. Mereka tahu walaupun bukan mereka yang dibantu. Nah, katanya kamu tuh menjauh, menjaga jarak, menghindar. Pokoknya sekarang tuh lebih suka kebebasan aja. Kebebasan bukan pergaulan bebas. Jadi lebih kayak apa-apa pengennya sendiri, apa-apa nggak mau terikat sama seseorang, nggak mau yang jadi apa ya, punya teman dekat, best friend yang melekat banget gitu. Pokoknya intinya kamu lebih suka ini sih, kebebasan. Katanya banyak yang ini ya, ngomongnya tuh kayak kamu tuh susah dicari. Lebih tepatnya ketika dicari, dihubungi, di chat itu lama banget slow respon. Nggak tahu kamu sibuk, nggak tahu kamu pura-pura sibuk gitu ya.
gitu juga katanya. Kalau mandiri sih dari dulu sebenarnya kalian mandiri sih, tapi sekarang lebih terlihat jadi kayak apa-apa sendiri gitu ya. Perubahannya, banyak orang yang menyesal nih, pernah berbuat salah, pernah nyakitin kamu ya. Mereka tuh yang tadi aku bilang, dia tuh pengen deket lagi sama kamu, apalagi kalau kamu lebih sukses sekarang. Siapa sih yang nggak mau deket sama orang sukses? Tapi mereka jadi nyesel, kok dulu mereka ninggalin kamu, kok dulu mereka menyakiti kamu, sekarang lihat kamu yang sekarang tuh jadi kayak menyesal ya. Kamu banyak berubah, banyak berkembang juga. Ya sebenarnya mereka sih bilangnya kamu tuh nggak nyusahin banget ya dulunya, tapi ya itulah, ada konflik aja sama kamu, ada beberapa kesalahpahaman juga, dan akhirnya mereka kayak menyesal aja sudah bikin kamu kecewa ya. Kamu apa ya, kamu terlihat lebih passionate dalam hidup kamu, kelihatan kayak kamu punya passion, kelihatan apa yang kamu suka, kelihatan tuh kayak arah dan tujuan hidup kamu tuh kemana. Beberapa sih banyak yang ngerasa kamu tuh menginspirasi sih. Kalian apa nih, soalnya ada yang bilang kayak kamu tuh ada orang tuh apa sih, ngeliat kamu tuh ada sesuatu lah di dalam diri kamu tuh yang bisa menginspirasi orang-orang. Inspirasi itu nggak harus yang kalian punya followers banyak, mungkin ada kalian beberapa jiwa leader, bisa memimpin, terus banyak pengalaman hidup bisa sharing, itu kan juga termasuk penuh inspirasi kan. Nggak harus yang kamu tuh motivator, nggak harus kalian tuh tarot trader ya bisa kasih advice, nggak gitu ya. Menginspirasi circle atau people around you aja, sekitar kamu itu, yang dekat-dekat kamu itu udah bisa dibilang kan menginspirasi juga. Ada yang bilang kamu tuh dulu lemah gitu ya, kayak apa-apa tuh kayak bergantung sama seseorang, sekarang kok bisa ya secuek itu katanya. Ya bisa dong ya, dan sekarang tuh lebih stabil, emosionalnya lebih stabil, mungkin karir juga ya, stabil emosional, terus apa sih, dan emosionalnya bisa ini. Kalau dulu mungkin masih meledak-ledak ya, apa sih, dulu mungkin masih ini kali ya, masih remaja ya, jadi kalau emosi masih meledak-ledak, belum bisa mengontrol. Sekarang udah bisa lebih stabil, kelihatan aja gitu, lebih tenang. Mungkin kamu dulu ya kalau marah suka posting-posting, sekarang tuh udah nggak pernah, lebih banyak diamnya ya. Tapi apa, diam-diam kesel ya, diam-diam kesel, diam-diam marah, diam-diam emosi ya. Karena kadang ya bukan kita nggak mau marah, bukan kita nggak mau kasih tahu kita marah, kadang kita tuh suka ngerasa kok kita marah, orang itu tuh nggak ngerti. Jadi ibaratnya pemahaman kamu sama pemahaman seseorang itu nggak selevel ya, levelnya tuh beda. Kamu udah level pemahamannya udah di mana, dia tuh masih di mana. Jadi ketika kamu marah, ketika kamu emosi, mencaci maki juga dia nggak ngerti-ngerti gitu ya, iya kan? Pasti kita suka kayak gitu, kita memilih nggak marah, nggak emosi, karena kita yakin ketika kita mengungkapkan, orang itu pasti nggak ngerti, orang itu punya pemahaman sendiri, beda sama pemahamannya kamu ya. Nah beberapa bilang juga kamu itu hidupnya lebih secure ya, udah di titik aman, nggak tahu aja ya, padahal ya dia mikirnya kamu tuh udah secure, hidupnya aman, finansialnya, karirnya, bukan yang tipe karirnya tuh masih pindah-pindah, pindah sini, pindah sana. Ya mungkin beberapa dari kalian udah di ini kali ya, usia dewasa, jadi udah di titik kita juga. Nah ada yang bilang gini, kamu tuh sekarang ya kayak punya powerful. Nggak tahu nih punya powernya dalam hal apa. Mungkin kamu bisa mengendalikan orang-orang sekitar kamu. Beberapa mungkin ada jiwa pemimpinnya ya, bisa ngelihat, atau beberapa mungkin bilang ya kata-kata omongan yang kamu keluarkan itu bisa dipercaya. Orang percayalah sama apa yang kamu katakan. Hidup kamu juga lebih teratur, termanage ya, kayak hidup seseorang yang udah tertata rapi, teratur, tahu mau ngapain aja. Jadi tipe-tipe orang yang hidupnya tuh disiplin. Ada yang bilang kamu tuh lebih religius juga.
religius, rajin ibadah mungkin. Hubungan kamu sama Tuhan lebih dekat, lebih baik. Adalah seseorang yang jauh di sana tuh suka memperhatikan kamu. Aku ngerasanya orang ini nih punya salah, tapi kayak mantau kamu dari jauh aja. Dia rasa nih orang ini nih. Tapi kamu tuh kayak udah cuek, bodo amat. Entah kamu memang udah nganggapnya udahlah dan aja sama dia selesai, atau memang orang ini punya salah dan ada rasa mau minta maaf, atau orang ini tuh kayak hopeless, kayaknya nggak bisa deh masuk ke dunia kamu lagi karena kamu udah benar-benar kecewa sama dia. Mungkin kamu pernah kasih kesempatan tapi orang itu kayak seenaknya aja sama kamu, jadi kamu kayak udah. Dan beberapa ada yang ngeblok ya, kalian ngeblok mereka, tapi beberapa ada yang memang mereka aja takut untuk cari kamu lagi. Tapi dia tuh masih terbayang-bayang loh soal kamu. Ada satu orang di sini nih aku lihat ya, ada nih orang-orang yang pengen komunikasi sama kamu. Kebanyakan yang mau komunikasi itu yang energinya jauh sama kamu, udah lama gak ngobrol, udah lama gak ada komunikasi. Kamu sekarang juga lebih berani katanya, berani terus lebih membatasi diri. Ini mirip-mirip ya kartunya keluar. Jadi kalau kalian, kak ngomongnya mirip-mirip sama-sama, ya emang kayak gitu, emang dari sananya guys, bukan aku ya. Dan banyak orang loh sebenarnya pengen tuh deket sama kamu, pengen ada komunikasi, bener-bener komunikasi tuh bener-bener yang ada bukan ikatan apa sih ya, yang dianggap lah, kamu menganggap mereka ada gitu ya, mereka eksis. Kalau sekarang kan beberapa kalian menganggap mereka nggak ada, mereka kemana lah gitu, masih hidup atau enggak bodo amat. Nah beberapa kalian nganggapnya gitu kan orang-orang itu. Nah mereka tuh pengen dianggap kalau mereka tuh eksis, masih hidup gitu ya, still alive. Kamu tahu dia hidup dan kalian ada komunikasi, ada pembicaraan, kalian deket lagi. Statusnya apa sih, relationship atau enggak, yang penting kamu menganggap mereka tuh ada. Nah ada tuh orang-orang kayak gitu, pengen dianggap ada lah di mata kamu. Maksa banget ya. Udahlah itu aja nih, aku mau ini nih apa, kasih pesan semesta. Udah lama kan gak kasih pesan semesta. Pesan semesta buat kamu. Pesan semesta. Hai, katanya kamu disuruh sabar. Kenapa sih disuruh sabar-sabar dulu? Ada seseorang, kalau ada seseorang yang menyakiti kamu, ya udah sabar-sabar dulu aja ya, jangan terlalu dibikin overthinking. Kadang beberapa orang emang nggak tahu diri ya. Ya sadar-sadar gitu ya, dia tahu ada sesuatu yang salah dilakuin terus, dikerjain terus gitu, dan bikin kamu jadi capek, bikin energi kamu terkuras gitu. Ya udah diamin aja, silakan aja mereka mau lakuin apa, yang penting kamu fokus sama diri kamu sendiri aja ya. Karena dilihatnya di sini kamu agak geser sedikit nih fokusnya. Coba balik lagi fokus ke diri sendiri ya. Jangan terlalu mikirin hal-hal yang di luar kendali kamu. Biarin aja mereka terserah mau ngapain ya. Yang penting kamu tetap punya self control dan tetap bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Pikiran kamu nih banyak loh. Ya, banyak juga hal yang pengen kamu achieve, goals kamu. Udah fokus aja ke situ ya. Dan tetap bersinar dalam artian kayak jangan terlalu stuck, jangan terlalu down sama keadaan sekarang. Tetap bersinar tuh maksudnya ayolah bangkit, maksudnya gitu ya, ayolah bangkit, kejar apa yang kamu inginkan, get up ya, terus lakuin apa yang kamu suka, fokus sama diri sendiri. Pokoknya everything you do tuh untuk diri kamu sendiri dulu deh, baru mikirin orang ya. Bikin hidup kamu tuh lebih manis lagi, bikin hidup kamu tuh diisi dengan hal-hal yang bikin kamu happy dan lebih indah lagi lah pokoknya gitu ya. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu gara-gara orang lain terus kamu jadi down. Itu enggak banget sih. Bye, tinggalin aja yang kayak gitu ya. Hidup-hidup yang menyedihkan itu udah jangan jangan berlarut-larut maksudnya. Pesan semesta, ada beberapa hal yang bikin kalian tuh emosi, kesel banget gitu ya. Kenapa sih? Kalau kalian tuh kayak ini mau komunikasi sama seseorang, sebenarnya kamu yang bikin emosi atau orang itu yang bikin emosi? Jadi sebenarnya siapa yang emosi? Bisa vice versa nih sebenarnya.
Nah, kalau kamu bikin salah ke orang lain, kamu harus lakuin sesuatu, entah minta maaf, entah kamu say sorry, entah kamu mulai komunikasi. Kalau kamu menyakiti orang lain ya, atau bikin orang lain sedih atau kecewa, kamu yang harus take action. Karena aku lihat di sini kalian disuruh take action. Itu kalau kamu menyakiti atau bikin kecewa, bikin orang lain marah ya. Tapi kalau kamu yang marah karena orang lain, ya kamu disuruhnya menahan diri aja. Tunggu orang itu yang minta maaf ke kamu katanya. Ya, gak usah ribet-ribet kalau orang lain bikin kamu kecewa, sedih, marah. Tunggu aja sampai dia yang tersadarkan, ada kesadaran, sadar diri untuk minta maaf sama kamu ya. Kalau seseorang gak cari padahal dia bikin salah, gak usah dicari. Kalau dia pergi selama-lamanya justru bagus, berarti dia nggak layak masuk ke dunia kamu. Orang-orang yang toksik dan negatif biarin aja dengan hidupnya sendiri ya. Nah, di sini apa ya? Kamu disuruh lebih playful lagi nih. Coba deh kontak teman-teman kamu, ajak main, ajak ketemu, ajak ngobrol katanya ya. Lebih apa sih? Disuruh menjalin silaturahmi lagi atau apa? Karena kan aku lihat beberapa dari kalian tuh agak-agak sedih nih. Yang tadi tuh ada yang down lah, ada yang stuck aja. Makanya disuruh ini lebih playful lagi. Ajak teman-teman kamu hang out, main ya, get some fun gitu. Maksudnya kayak gitu supaya ya lebih happy, supaya mungkin kamu bisa sharing apa yang lagi, sharing keadaan kamu, apa yang kamu pikirin, sharing lah ke teman-teman kamu. Walaupun seandainya teman kamu gak bisa kasih bantuan, ya udah gitu ya. Yang penting ada tempat ya untuk bercerita gitu aja dulu. Bersyukur selagi kita punya tempat buat cerita. Memang beberapa orang ditakdirkan gak bisa kasih solusi ya kan, makanya ada tarot reader. Buat bantu masalah kalian gitu loh. Maksudnya semesta tuh menghadirkan tarot reader supaya bisa bantu orang-orang gitu loh. Bukan promosi guys, karena kan tarot reader bukan aku aja, kalian bisa kok cari tarot reader yang lain, gak harus aku ya. Nah, pesan semesta apalagi ya, kalau terlalu banyak masalah ya udah fokus aja ke hal-hal yang realistis kayak karir, finansial. Karir dan finansial itu nggak akan mengecewakan kalian. Semakin kalian kejar karir, yang ada karir kalian tuh bisa meningkat ya. Hal-hal realistis tuh dijamin gak mengecewakan. Hal-hal yang berkaitan sama manusia itu udah pasti mengecewakan, cepat atau lambat. Iya kan? Hal-hal yang berkaitan, yang berhubungan sama keyakinan kayak Tuhan itu juga gak akan mengecewakan, ya kan? Benar, mau apa nih, mau memperdalam spiritual, meningkatkan spiritual, itu nggak akan mengecewakan ya. Kalau kalian bergantung sama Tuhan itu nggak akan mengecewakan, malah lebih diarahkan nantinya. Nah, satu lagi apa nih pesan semestanya adalah kalian tuh masih banyak ya mengingat hal-hal yang sudah lewat, masa lalu, kenangan, memori. Jadi apa nih, aku lihat di sini ada seseorang yang masih ingat seseorang itu kayak masa lalu itu nggak harus yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, enggak. Yang seminggu kemarin itu juga bisa dibilang masa lalu loh. 3 hari kemarin juga bisa dibilang masa lalu, hal yang sudah berlalu. Jadi pesan semestanya adalah, ini aku lihat kamu tuh keingetan seseorang, dimana kamu tuh masih ada perasaan sama orang ini. Jadi maunya diapain nih, gimana? Ya kalau misalnya kamu kangen bilang, kalau misalnya ada sesuatu yang mau diungkapkan, dikomunikasikan, dihubungi gitu, maksudnya hubungi orangnya, daripada kamu tahan-tahan disimpan gitu aja kan. Terus kalau misalnya kangen bilang I miss you gitu ya. Kalau masih ada rasa bilang I love you. Tapi gengsi kan kak, ya udah makan tuh gengsi ya. Terus kalau misalnya keingetan terus sama seseorang, apa yang bikin kamu ingat perasaan kamu ke dia, atau kamu punya salah sama orang ini, atau ada sesuatu yang belum selesai sama orang ini. Kalau ngerasa ada sesuatu yang belum selesai ya diselesaikan, jangan sampai ada unfinished business ya masih mengganjal sampai bertahun-tahun. Kamu udah ganti pasangan masih aja kamu mikirin dia. Itu banyak banget klien aku yang kayak gitu, udah nikah tapi masih mikirin mantan, udah bertahun-tahun akhirnya masih belum selesai juga karena nggak diselesain tuh problemnya pada saat itu. Kenapa? Karena gengsi ya. Gak usah gengsi, langsung aja say it dan do it.
katakan sama orangnya dan udah lakukan. Kangen ya bilang, udah hubungi aja. Terus ada masalah, selesaikan. Maunya gimana? Kamu dengerin dia dengerin kamu. Kasih ini win-win solution. Apa sih? Jalan tengahnya gitu maksudnya. Yaudah itu aja. Udah lama nih. Ya pokoknya kalian ngerti apa yang aku maksud. Yakin kalian udah pintar-pintar sekarang, cerdas. Oke, itu aja. Thank you for watching ya guys ya. Aku habisnya mau lanjut bikin video lagi sih. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.